Terima kasih masih bersama YPB Movie. Masih melanjutkan para sebelumnya. Pertarungan yang sangat sengit antara Goku dan Vegeta melawan para dewa kehancuran berlanjut. Setelah mengalahkan Helis, Goku kembali ke alam semesta ke-7 untuk melanjutkan pertarungan melawan 4 dewa tersisa yang belum dia kalahkan. Namun, Goku menyadari bahwa pertempuran akan menjadi jauh lebih menantang karena keempat dewa kehancuran tersebut secara bersamaan melepaskan kekuatan penuh mereka. Dan yang juga melepaskan kekuatan penuh adalah Kuitela yang mengejutkan Vegeta dengan kekuatannya dan sekarang menempatkan Vegeta dalam posisi yang buruk. Saat ini, Vegeta memancarkan kekuatan penghancurnya dengan intensitas tinggi. Di sisi lain, Kuitela yang tidak hanya menampilkan aura kekuatan penghancur yang kuat, tapi juga mengungkap transformasi terakhirnya. Keduanya lalu bertabrakan. Hasilnya adalah gelombang kejut yang meluas jauh melampaui lokasi mereka, menghancurkan sekumpulan batu yang melayang. Vegeta yang menerima dampak terburuk dari tabrakan tersebut mulai mundur saat Kuitela maju dengan rentetan pukulan yang dihindari dan ditangkis oleh Vegeta. Namun, dia menerima sebagian besar serangan darinya. Pukulan yang lebih kuat mendarat di perut Vegeta dan dia segera mencoba membalas dengan pukulan kemarahan. Tapi, Kuitela bertahan dan membalas dengan tendangan ke leher Vegeta. Vegeta mundur sambil tercekik, tapi dia tidak akan membiarkan pukulan ini mempermalukannya. Vegeta melepaskan serangkaian tembakan energi ke arah Kuitela yang menghindari semuanya dengan berbagai pukulan dan tendangan saat serangan mencapainya. Memanfaatkan gangguan ini, Vegeta kembali dengan pukulan langsung ke dada Kuitela. Tapi, Dewa Tikus itu menahan pukulan tersebut dengan ketahanan tubuh yang luar biasa dan menyerang balik dengan sikut ke hidung Vegeta. Vegeta mencoba melepaskan banyak pukulan, tapi Kuitela yang menunjukkan kecepatan luar biasa menghindar dan mempertahankan diri dari semua serangannya. Di saat berikutnya, dia meluncurkan pukulan yang sangat cepat sehingga Vegeta menerima ratusan pukulan dalam sepersekian detik. Pukulan dan tendangan Kuitela mengenai setiap bagian tubuh Vegeta menjadi sasaran serangan yang sangat cepat, sehingga dia tidak punya waktu untuk bereaksi atau bahkan merasakan sakit. Vegeta mencoba membalas dengan menembakkan gelombang energi jarak dekat ke musuh di depannya. Tapi, Kuitela bergerak dengan kecepatan luar biasa untuk meloloskan diri. Kemudian, menggunakan kecepatan tinggi ini, dia mulai terbang di sekitar Vegeta sambil memberikan serangkaian serangan yang sangat kuat. Vegeta mencoba mencari pola dalam gerakannya untuk menyerang balik, tapi memang tidak ada pola sama sekali. Setelah melepaskan ratusan serangan lagi, Kuitela maju dengan satu serangan yang lebih kuat. Tendangan terbang yang kuat ke punggung Vegeta yang tidak dia sadari. Serangan terakhir ini dilakukan dengan kekuatan luar biasa, mengirim Vegeta hingga ke sistem tata surya berikutnya. Dengan gerakannya baru berhenti ketika dia menabrak bintang besar yang menyebabkannya meledak saat tabrakan. Bahkan setelah menerima ledakan itu, Vegeta tetap tidak gentar dan bersemangat untuk bertempur lagi. Tapi itu tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan pukulan berikutnya yang mendarat dari Kuitela. Dia datang ke arahnya dalam penerbangan kuat yang diakhiri dengan pukulan di tengah dada Vegeta. Kuitela melanjutkan serangannya menghantam Vegeta dengan ribuan pukulan per detik. Vegeta terkesan saat dia menerima serangan tanpa henti dari lawannya. Di istana dewa tertinggi, Zeno menonton semuanya bersama pengawalnya dan Daishinkan menatap dengan mata terbelalak pada hologram. Daishinkan berpikir Kuitela benar-benar kuat. Lalu Dai mengajukan pertanyaan pada Zeno apakah Zeno tahu reputasi Kuitela di antara dewa kehancuran lainnya. Dan karena itu Dai akan menjelaskan latar belakang Kuitela. Daishinkan menceritakan di antara semua dewa kehancuran, Kuitela tidak spesial dalam hal apapun. Dia bukan yang terkuat, bukan yang paling tahan banting, atau yang memiliki kekuatan tarikan tertinggi. Namun, Kuitela telah meningkatkan semuanya dengan sangat baik, menjadi yang terbaik kedua dalam semua hal tersebut. Kuitela bukan dewa tercepat, tapi dia yang tercepat kedua. Dia bukan yang terkuat, tapi dia yang terkuat kedua, dan seterusnya. Hasil dari semua ini, Kuitela adalah salah satu dari sedikit dewa yang secara terbuka bersaing untuk gelar yang terkuat di antara mereka semua. Setelah Daishinkan mengatakan ini, Zeno bertanya apakah Kuitela yang terkuat di antara dewa kehancuran. Daishinkan berkata tidak, atau lebih tepatnya tidak ada yang tahu pastinya. Setelah bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, Kuitela telah bersaing dengan Beerus untuk gelar yang terkuat. Persaingan mereka bervariasi dari balapan untuk membuktikan siapa yang tercepat hingga adu panco untuk membuktikan siapa yang terkuat. Dalam beberapa kompetisi, Kuitela tampil lebih baik dan di kompetisi lainnya Beerus yang lebih baik. Namun, konsekuensinya adalah semua dewa kehancuran tahu bahwa dia adalah salah satu Hakaishin paling kuat sepanjang masa. Sementara, Vegeta melepaskan pukulan di wajah Kuitela
tapi pukulannya ditahan dan dibalas dengan pukulan lain ke mulut Vegeta hingga mengeluarkan darah. Vegeta mencoba serangan lain, tapi Quitela sekali lagi menahan dan menyerang balik dengan serentetan pukulan sangat cepat yang mengenai Vegeta di sekujur tubuhnya. Setelah mendorong Vegeta menjauh dengan satu pukulan, Quitela melepaskan bola energi besar ke arahnya yang coba ditangkis Vegeta dengan Final Flash. Tapi serangan Dewa Tikus itu mengalahkan energinya, mengenainya dan memuncak dalam ledakan besar yang cukup kuat untuk menghancurkan seluruh sistem tata surya. Setelah ledakan ini, Vegeta melayang di tengah antah berantah dengan luka yang cukup banyak. Vegeta memuji daya tahan kecepatan kekuatan Quitela ahli dalam segalanya. Tapi tidak ada waktu untuk berpikir karena musuh datang untuk menyerang lagi. Di alam semesta ketujuh, Goku berdiri di depan 4 lawannya yang melepaskan kekuatan dalam jumlah luar biasa yang membuat seluruh alam semesta gemetar. Memancarkan energi yang sangat tinggi, Liquir mulai mengambil ekspresi yang jauh lebih liar dan buas. Dengan bulunya menjadi lebih tegak dan menggelap dengan kekuatan kehancuran. Cakar dan bulunya tumbuh, 9 ekornya juga memanjang dan posturnya bergeser ke arah sesuatu yang lebih membungkuk mendekati sifat liarnya. Dan Rumsi meningkatkan tingginya lebih lagi lalu memperluas massa tubuhnya secara signifikan yang sangat meningkatkan ketangguhannya. 2 tanduknya tumbuh dan sebagai tambahan 2 tanduk yang sama besarnya tercipta, memberikan dewa kehancuran alam semesta ke-10 penampilan yang jauh lebih buas. Di tubuh Belmont, garis-garis hitam mulai muncul menyerupai pembuluh darah, tapi bukan dalam warna biasa, melainkan dalam warna kekuatan kehancuran. Seolah-olah energi penghancur mengalir melalui darah Belmont. Dengan penampilan yang menakutkan, Dewa Badut itu menatap Goku. Sedangkan energi kehancuran menciptakan topeng tengkorak aneh di wajah Arak. Sementara rambut merahnya tumbuh panjang membuat Arak memiliki penampilan seorang pejuang kematian sejati. Tanpa kecuali keempat dewa ini telah meningkatkan kekuatan mereka secara drastis melalui transformasi peningkatan yang dengan mudah dirasakan oleh Goku. Itu cukup membuat Goku mencemaskan hal itu yang menghadapi mereka dengan ketegangan sambil mengambil posisi tempur. Goku berpikir dia harus jauh lebih berhati-hati atau dia akan hancur total dalam sekejap. Selain kekuatan lawannya yang terus tumbuh, faktor lain yang mempersulit hidup Goku adalah kenyataan bahwa dia tidak bisa bernapas. Setelah bertahun-tahun berlatih, Goku telah mencapai kemampuan untuk bertahan hidup cukup lama tanpa bernapas jika dia tidak melakukan aktivitas berat. Dia bisa menahan napas hingga 1 jam dan mengembangkan kondisi ini untuk bisa menghadapi lawan di ruang hampa udara atau tempat lain tanpa oksigen. Namun, semakin banyak aktivitas fisik yang Goku lakukan, semakin sedikit waktu dia bisa menahan napas. Dalam pertempuran ini, waktu menahan napasnya berkurang menjadi hanya beberapa menit karena tekanan yang diberikan lawan-lawannya memaksanya untuk menuntut lebih dari tubuhnya. Tapi, dia tidak bisa melawan mereka di tempat dengan oksigen karena lokasi tersebut pada akhirnya akan hancur, meninggalkannya tanpa pilihan setelahnya. Dengan cemas, Goku berpikir dia harus sangat hati-hati tentang apa yang akan dia lakukan mulai sekarang. Arak menembakkan laser energi yang dengan mudah dihindari Goku, tapi itu hanya untuk menciptakan celah bagi Belmont untuk mendekat dengan tendangan terbang. Goku berhasil menghindarinya, tapi terkejut dengan kecepatan serangan itu. Berikutnya, Liquir dan Rumsi tiba secara bersamaan dengan pukulan mereka. Goku menghindar dan bergerak ke atas, tapi dia tertangkap oleh pukulan dari Arak yang dia blokir, namun tetap menerima kerusakan signifikan pada tangannya. Dari sisi lain, Belmont menyerang dengan tendangan yang juga diblokir Goku, namun dia masih merasakan sakit. Di saat yang bersamaan, Liquir datang dari bawah dengan uppercut. Goku menghindarinya dengan Sun Kanido, membiarkan Dewa Rubah itu lewat di antara 2 lainnya. Tapi saat Goku muncul kembali, dia terkejut karena 4 dewa muncul di sekitarnya dengan kecepatan tinggi. Goku nggak menyangka mereka berhasil mengikuti Sun Kanido-nya. Keempatnya menyerang secara bersamaan, sementara Goku mati-matian mencoba menghindar. Di alam semesta keempat, galaksi timur hancur total, lenyap dengan kehilangan banyak nyawa dalam sekejap. Alasannya adalah Quitela dan Vegeta yang baru saja berbenturan dengan 2 serangan energi yang kuat, sebuah pertarungan yang dimenangkan oleh Quitela. Vegeta terlempar pada galaksi tetangga, menghancurkan bulan dan planet di jalan, dan akhirnya berhenti di ruang angkasa. Tapi segera setelah Vegeta berhenti, dia mulai bergerak lagi. Saat Quitela menangkapnya dengan tendangan terbang ke dada, dia membawa Vegeta sejauh ratusan juta kilometer sampai mereka akhirnya berhenti di sebuah planet. Tubuh Vegeta menembus planet dan berhenti hanya di intinya. Vegeta terendam paksa dalam lautan lava. Setelah itu, Quitela yang terbang di atas planet
melepaskan supernova yang terbentuk dari energi kehancuran. Ketika menabrak planet, serangan itu seketika menghancurkannya tanpa meninggalkan jejak. Bahkan setelah menerima serangan yang sangat kuat itu, Vegeta tetap bugar untuk bertempur meskipun semakin terluka. Vegeta menjadi kesal dan ingin mengakhiri omong kosong ini. Vegeta memaksakan kekuatannya lebih banyak lagi, meningkatkan kekuatannya secara tinggi dengan energi penghancurnya, menciptakan resonansi yang tak terhitung jumlahnya di seluruh dunia tersebut. Vegeta tidak ingin membuang energi pada Quitela, tapi dia tidak akan memaafkan jika dihina seperti ini lagi. Vegeta maju melepaskan pukulan di perut Quitela. Kali ini serangannya berhasil yang membuat Quitela merasakan sakit yang luar biasa. Quitela membalas dengan pukulan ke wajah, tapi Vegeta menawarkan dahinya untuk dipukul. Lalu dia membalas dengan uppercut ke dagu, diikuti oleh 2 pukulan silang ke wajah dan salto yang berakhir dengan tendangan menurun pada kepala Quitela. Dengan otaknya yang tiba-tiba terguncang ke segala arah, Quitela kehilangan keseimbangan. Tapi pukulan yang paling menakjubkan datang berikutnya ketika Vegeta meraih salah satu telinga Quitela. Dia memusatkan kekuatannya dan memberikan pukulan yang sangat brutal tepat di tengah wajah Quitela. Pukulan itu begitu kuat sehingga menghancurkan wajah Hakaishin tersebut. Dengan wajah hancur dan berdarah deras, Quitela mundur. Tapi Vegeta tidak kenal ampun dan melepaskan hujan tembakan energi cendol padanya, menyelimuti lawannya dalam ledakan kuat yang tersebar di seluruh wilayah ruang angkasa. Di akhir ledakan ini, Quitela mendapatkan luka di sekujur tubuhnya. Tapi Vegeta belum selesai dan mengarahkan tangannya lalu berteriak menggunakan tekniknya. Menerima gelombang energi besar dari Vegeta secara langsung, Quitela hancur total oleh kekuatannya. Dan yang tersisa dari Quitela hanyalah beberapa bagian tubuhnya yang melayang di ruang hampa udara sendiri. Sambil terengah-engah, Vegeta menatap sisa-sisa musuhnya. Vegeta memuji Quitela benar-benar menyusahkan. Tidak semua orang membuatnya kesal seperti ini, jadi dia memberi selamat untuk itu. Lalu Vegeta menyadari ada 4 cahaya lagi yang saat mereka semakin dekat terungkap itu sebagai Champa, Iwan, dan Moskow. Vegeta kagum mereka bisa sampai di sini dengan cepat. Lalu dia tersenyum dan berkata sambil mengambil posisi tempur. Dengan cara ini Vegeta pikir tubuhnya tidak akan sempat menjadi karatan. Setelah menyaksikan apa yang baru saja terjadi di alam semesta keempat, Zeno kagum melihat Vegeta menghabisi Quitela dalam waktu singkat, padahal itu adalah salah satu dewa yang terkuat. Tapi di balik kegembiraan Zeno, Dai berpikir bahwa Vegeta telah kehilangan banyak energi. Itu menjadi sangat buruk bagi Vegeta, apalagi dalam situasi menghadapi begitu banyak lawan kuat sekarang. Bagi Vegeta, dipaksa menyerang dengan cara ini adalah kekalahan yang signifikan. Setelah mendengar penjelasan Daishinkan, Zeno kehilangan semua antusiasmenya. Zeno berharap dia bisa menghapus para dewa saja agar Goku dan Vegeta bisa pergi menghabisi Camber. Daishinkan setuju, tapi sayangnya Camber menggunakan bola naga untuk membuat dirinya kebal terhadap kekuatan Zeno. Dan selama para dewa berada di bawah energinya, mereka tidak dapat dihapus juga oleh Zeno karena mereka membawa bagian dari Camber di dalam diri mereka. Daishinkan simpulkan saat ini semuanya tergantung pada Goku dan Vegeta saja. Di alam semesta ketujuh, Goku harus menghadapi Belmont, Liquir, Arak, dan Rumsi sekaligus. Dengan semua orang menyerang bersama, Goku bahkan tidak bisa menyerang balik dan dia hanya bisa menghindar, bertahan, atau menerima pukulan. Lebih buruknya lagi, Goku mulai kehabisan napas. Goku mencoba menggunakan Sun Kanido, tapi Arak menghantamnya dengan tendangan. Ketika Sun Kanido selesai, Goku berada di planet Virus dan terlempar ke tanah oleh tendangan Arak. Dengan sekarang bisa bernapas, Goku merasa sangat lega meskipun merasa sakit karena serangan tersebut. Dia tersenyum pada Arak, menyadari mereka punya waktu berdua sebelum yang lain tiba. Goku maju dengan pukulannya yang dibalas Arak dengan serangan sikut. Planet Virus bergetar karena dampak pukulan dan sikut mereka. Tapi bergetar lebih hebat lagi saat pertukaran pukulan mereka meningkat dengan dewa dan manusia tersebut, memberikan serangan yang sangat kuat satu sama lain, menciptakan gelombang kejut, lapisan udara, dan listrik di sekitar mereka. Goku mendapatkan keuntungan dengan pukulannya mulai menembus pertahanan Arak dan mengenai titik-titik nyeri utama Hakaishin tersebut dengan presisi tinggi. Dengan tendangan ke bawah, Goku memukul Arak, mengirimnya ke permukaan planet. Namun, dewa kehancuran dari alam semesta kelima itu berhasil mendarat dengan anggun, meskipun menyebabkan retakan di tanah. Setelah itu, Goku melepaskan gelombang kekuatan dari kedua tangannya
yang disambut oleh gelombang kekuatan yang dilepaskan dari tangan sang penghancur. Ketika serangan mereka bertabrakan, Goku mulai memberikan lebih banyak energi, mengalahkan Arak yang kalah jauh. Goku minta maaf, tapi dia harus menghancurkan Arak sebelum yang lain sampai di sini. Tapi tiba-tiba, Arak mulai meningkatkan kekuatannya dengan cara yang sangat mengesankan, membuat ukuran gelombang kekuatannya berlipat ganda dan mengalahkan serangan Goku. Tapi sebelum terkena dan tertelan oleh kekuatan lawannya, Goku berteriak. Setelah menerima serangan itu secara langsung, Goku memperlihatkan beberapa luka. Tiba-tiba, Arak menghantam dadanya dengan lutut secara kuat. Menyaksikan perubahan dalam pertempuran yang terjadi di planet Dewa Kehancuran Alam Semesta ke-7, Zeno terkejut. Dia bertanya pada Daishinkan apa yang terjadi. Padahal, dia melihat Goku memiliki keuntungan, tapi kenapa Arak tiba-tiba membalikan keadaan? Daishinkan menjelaskan bahwa mengalahkan Dewa Kehancuran dari Alam Semesta ke-5 tidak akan semudah itu, terutama saat rasa hausnya akan kematian terus tumbuh. Daishinkan berkata Zeno mungkin tidak ingat, tapi di antara semua Dewa Kehancuran, Arak adalah satu-satunya yang sudah menjadi dewa sebelum menjadi Hakaishin. Secara umum, Dewa Kehancuran adalah manusia yang sangat kuat yang dipilih untuk posisi dewa mereka. Tapi, seseorang menjadi pengecualian untuk aturan ini dan seseorang itu adalah Arak. Zeno berkata, dia tidak ingat semua ini karena Arak telah menjadi Dewa Kehancuran selama jutaan tahun. Daishinkan menyegarkan ingatannya, menyebutkan bahwa di alam semesta ke-5 ada dewa yang dikenal sebagai Dewa Kematian. Dewa ini seperti entitas yang berkeliaran di seluruh alam semesta, mencabut nyawa untuk Raja Ema dari alam semesta ke-5. Arak sang Dewa Kematian memakan sebagian dari nyawa yang dia cabut, dan setelah melakukan fungsi mengerikan ini selama ribuan tahun, dia menjadi sangat kuat. Jauh lebih kuat daripada dewa atau manusia lain di alam semesta ke-5. Kekuatannya begitu besar sehingga dia menantang Dewa Kehancuran sebelumnya dan membunuhnya. Pada akhirnya, Arak menjadi Dewa Kehancuran berikutnya dari alam semesta ke-5 itu. Tapi, Arak tidak berhenti memakan sebagian energi kehidupan dari jiwa-jiwa yang meninggal. Dan selama bertahun-tahun ini, dia terus tumbuh lebih kuat sambil menghancurkan banyak planet. Hasil dari semua ini adalah Dewa Kehancuran ini mengumpulkan kekuatan yang sepenuhnya luar biasa. Terlempar ke luasnya ruang angkasa, Goku menabrak sebuah planet, mengenai sebuah kota dan menciptakan kawah. Planet ini sangat besar dan memiliki populasi yang sangat banyak. Penduduk planet itu yang penasaran dan ketakutan dengan apa yang baru saja terjadi berkumpul di sekitar kawah. Arak melayang di langit, mengarahkan tangannya ke bawah, dan melepaskan aliran kekuatan yang sangat besar. Tidak dapat menghindar, Goku menerjang maju untuk mencoba menghentikan serangan dan berhasil. Namun, dengan tangannya yang lain, Arak menembakkan gelombang energi kedua yang ditunjukkan ke permukaan planet yang seketika hancur. Melihat seluruh planet lenyap di bawahnya dalam tontonan cahaya, Goku putus asa. Tapi ada hal lain yang menarik perhatiannya. Banyak roh orang mati mulai menuju ke arah Arak dan diserap olehnya. Goku penasaran apa yang sebenarnya terjadi. Selanjutnya, dengan kedua tangannya bersatu, Arak melepaskan lebih banyak kekuatan yang secara signifikan meningkatkan ukuran gelombang energinya. Dengan tidak ada lagi kekuatan untuk menahan kekuatan sebesar itu, Goku tertelan oleh energi Dewa Alam Semesta ke-5. Di sisi lain, Kamber sendiri merenungkan pertempuran yang sedang berlangsung sambil masih duduk di singgasananya. Kamber bisa melihat semua yang terjadi berkat energinya yang ada pada para dewa kehancuran, dan dia sangat senang dengan semua yang dia saksikan. Kamber tidak ingin berada di posisi mereka. Di satu sisi, mereka harus menghemat energi untuk bertarung melawannya. Di sisi lain, jika mereka ingin menghemat kekuatan demi memperpanjang pertarungan ini lebih lama lagi, itu hanya akan meningkatkan pengetahuan Kamber tentang teknik dan cara bertarung Goku dan Vegeta. Sementara, Vegeta terbawa oleh gelombang energi yang mencapai dirinya di alam semesta keempat, melintasi alam semesta ketiga, dan sekarang tiba di alam semesta kedua. Di alam semesta kedua lah gelombang energi ini meledak, menghancurkan 2 dari 4 galaksi utama di alam semesta tersebut. Vegeta melayang di ruang angkasa dengan keadaan benar-benar pusing. Setelah mengembara di ruang angkasa untuk sementara waktu, dia mendarat di sebuah planet yang kebetulan dia temukan. Dan di planet ini, dia tetap berlutut sambil terengah-engah mencoba istirahat sedikit. Vegeta kesal dia menghabiskan begitu banyak energi melawan Quitela. Jika dia tidak lebih hati-hati mulai sekarang, dia tidak akan bisa menghadapi Kamber. Tapi, jika dia terus menerima serangan seperti ini begitu lama, bahkan dia tidak akan mampu menahannya.
Setelah merenungkan masalah ini, Vegeta menutup matanya untuk fokus pada sesuatu. Dia fokus pada alam semesta ketujuh mencari energi Goku. Setelah merasakan energi Goku, dia berpikir sepertinya keadaan juga tidak mudah bagi Goku. Dan di luasnya ruang angkasa, puluhan ledakan kuat terlihat. Pelakunya adalah Goku dan Arak yang meluncurkan serangan kekuatan satu sama lain yang semuanya ditangkis, dihindari atau dipertahankan secara langsung oleh mereka. Dalam pertempuran ini, Goku adalah yang paling terpengaruh karena dia mengeluarkan jauh lebih banyak energi daripada yang seharusnya. Berkat energinya, Goku menyadari Borum Siliquir dan Belmont sedang mendekat. Goku berkata, dia harus menghabisi orang ini sebelum yang lain tiba, atau dia akan melewatkan kesempatan besar. Lalu, dia melepaskan aura kekuatan yang tinggi saat dia mulai menyiapkan Kamehameha. Goku tegaskan, jika Arak menganggap dirinya benar-benar kuat, Goku ingin dikalahkan dalam pertarungan kekuatan ini. Saat Goku mengatakan ini, Arak mulai memusatkan kekuatannya juga, tampaknya menerima tantangan tersebut. Setelah keduanya mengumpulkan cukup kekuatan di tangan mereka menyerang secara bersamaan dengan gelombang kekuatan tinggi. Namun, saat serangan akan bertabrakan, Goku mengubah arah Kamehamehanya. Arak sontak terkejut melihat hal itu. Sementara, Goku meloloskan diri dari serangan Arak dengan Sun Kanido. Arak tidak bisa melakukan hal yang sama dengan Goku, yang pada akhirnya terkena langsung oleh gelombang energi Goku memicu ledakan besar. Tapi, ledakan itu tidak membunuh Arak, itu hanya membuat Arak mundur. Namun, ini memang bukan niat Goku. Dia hanya menginginkan celah yang diperlukan untuk berpindah ke belakang Arak. Mengarahkan tangannya ke lawannya, Goku minta maaf tentang ini, tapi dia tidak bisa membuang energi dalam pertarungan ini. Setelah itu, dia mengucapkan selamat tinggal. Goku ucapkan terima kasih telah memberikan segalanya. Tapi tiba-tiba seutas tali energi menjerat tangan bawah Goku. Ternyata itu adalah Liquir yang setelah menangkap Goku dari kejauhan, dia membentuk bilah energi di tangannya yang lain. Goku tertusuk sepenuhnya saat darah memercik melalui perut dan punggungnya. Goku juga sampai memuntahkan darah. Vegeta menjadi khawatir saat merasakan energi Goku menurun drastis. Dia mengambil posisi Sun Kanido untuk pergi membantu, tapi dia terhenti ketika Mosko yang telah menyamar di belakangnya muncul. Mosko menangkap dan meremas tubuh Vegeta. Vegeta terkejut bagaimana dia tidak melihat dewa ini datang. Semuanya telah diperhitungkan dan Goku tahu bahwa karena jarak dewa-dewa lain, dia bisa mendaratkan serangan fatal pada Arak sebelum mereka tiba. Namun, dia tidak mengantisipasi bahwa Liquir akan menangkap tangannya dari kejauhan dengan tali energinya, sehingga dewa itu mendapatkan kesempatan untuk memberikan pukulan fatal. Apa yang akan dilakukan Goku setelah menerima serangan ini? Akankah dia mampu melanjutkan pertarungan atau bahkan bertahan hidup? Makin penasaran? Tonton kelanjutannya di channel YPB Movie, channelnya anime bapak-bapak.